Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Mutiara Cantika, yang kedua Angelina Akmal, dan yang ketiga Miza Yulianovika. Materi kami yaitu tentang indikator-indikator pengembangan guru profesional sebagai fasilitator dan komunikator. Materi yang pertama yaitu definisi komunikasi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicatus. Artinya, berbagi atau menjadi milik bersama mengacu pada upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Beberapa ahli berpendapat tentang definisi komunikasi. Yang pertama yaitu Bernard Berelson, yaitu komunikasi adalah transmisi, informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya. Dengan menggunakan simbol-simbol, kata-kata, gambar, figur, grafik, dan sebagainya. Tindakan atau proses transmisi itulah yang biasanya disebut dengan komunikasi. Menurut Theodore M. Newcomb, setiap tindakan komunikasi dipandang sebagai suatu transmisi informasi terdiri dari rangsangan yang diskriminatif, dari sumber kepada penerima. Materi yang kedua yaitu teknik komunikasi. Teknik komunikasi yang baik, yang pertama, berbicara dengan efektif. Berbicara efektif yaitu tidak bertele-tele, tidak berputar-putar untuk menyampaikan satu poin pembicaraan, cepat, tepat, lugas, dan dapat dimengerti oleh lawan bicara kita. Bicara efektif akan membuat lawan bicara kita fokus pada setiap hal yang kita sampaikan dan dapat mempengaruhi langsung ke dalam pikirannya. Yang kedua, berbicara penuh motivasi. Komunikasi yang terjalin dan sampai kepada lawan bicara haruslah yang bersifat mendorong. Hal ini terlebih ketika berbicara adalah orang yang memiliki jabatan yang lebih tinggi daripada lawan bicaranya. Contohnya seperti bos kepada anak buahnya. Motivasi yang dimaksud adalah adanya dorongan atau penyemangat dalam kata-kata yang diucapkan agar lawan bicara tergerak untuk melakukan sesuatu dengan baik dan sungguh-sungguh berdasarkan pengarahan yang sudah diberikan. Yang ketiga, berbicara untuk mendapat perhatian. Pembicaraan yang membosankan dan bertele-tele tentu akan membuat lawan bicara atau yang mendengar akan mengabaikan kata-kata kita. Dalam teknik berkomunikasi atau berbicara perlu diperhatikan tema atau materi yang akan kita sampaikan kepada lawan bicara agar membuat mereka tetap fokus dengan yang kita sampaikan. Ada baiknya untuk memperhatikan siapa lawan bicara kita, materi yang disampaikan tepat sasaran. Selain itu, diusahakan penyampaiannya dilakukan dengan gaya yang menarik. Temukan materi yang belum pernah pendengar tahu dan siapkan hal-hal yang unik untuk menarik perhatian lawan bicara. Yang keempat yaitu bicara melalui keinderaan. Agar tema atau materi yang kita sampaikan dapat meninggalkan bekas dalam pikiran lawan bicara, maka kita bisa menguatkan komunikasi kita dengan ekspresi indera yang meyakinkan. Gerak tangan, tatapan mata, senyuman, atau kerinyitan dahi akan menambah kesan tentang tema yang kita sampaikan. Hal ini juga agar lawan bicara mengerti bahwa tema yang kita bicarakan adalah hal yang penting dan patut untuk didengar. Materi yang ketiga yaitu guru sebagai fasilitator. Fasilitator adalah istilah Inggris yang telah diindonesiakan. Bermakna bahwa guru juga harus berfungsi sebagai pemberi fasilitas untuk melakukan fasilitasi. Guru menjadi jembatan yang baik di depan para siswanya. Dalam fungsinya, ini guru lebih banyak melakukan sharing, belajar, atau bisa disebut dengan belajar bersama.
Ketika guru menyampaikan kompetensi dasar, sebuah mata pelajaran, ia tidak akan mengeksplorasi pembelajaran itu. Ia hanya memancing pengetahuan yang ia telah ketahui oleh para siswanya. Kumpulan-kumpulan pengetahuan itu, ketika dicakupkan, akan menjadi sistematika pengetahuan yang luar biasa. Dalam hal ini, murid tidak dipandang sebagai semata-mata objek pembelajaran, tetapi ia adalah subjek pembelajaran itu sendiri, dan bahkan guru harus siap terbuka untuk mengalami pembelajaran bersama. Guru sebagai fasilitator yang selalu siap memberikan kemudahan sesuai dengan minat, kemampuan, dan bakatnya. Guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar anak didik, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Baiklah, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Angelina Akmal. Kepada Angelina Akmal dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan poin yang keempat. Yang keempat, guru sebagai motivator. Guru harus merangsang dan memberikan dorongan serta reinforcement untuk membangkitkan kembali gairah dan semangat belajar anak. Disinilah unsur guru sangat penting memberikan motivasi, dorongan, dan memberikan respon positif guna membangkitkan kembali semangat anak mulai menurun. Guru bertindak sebagai alat membangkitkan motivasi atau motivator bagi peserta didiknya. Guru sebagai motivator hendaknya menunjukkan sikap yang pertama, bersikap terbuka, bahwa seseorang guru dapat mendorong siswanya agar berani mengungkapkan pendapat dan menanggapinya dengan positif. Guru juga harus bisa menerima segala kekurangan dan kelebihan tiap anaknya. Dalam batas waktu tertentu, guru berusaha memahami kemungkinan yang terdapat masalah pribadi dari anak, yaitu dengan menunjukkan perhatian terhadap permasalahan yang dihadapi anak dan menunjukkan sikap ramah serta penuh perhatian terhadap anak. Yang kedua, membantu anak agar mampu memahami dan memanfaatkan potensi yang ada pada dirinya serta optimal. Maksudnya bahwa dalam proses penemuan bakat terkadang kita tidak secepat yang dibayangkan, harus disesuaikan dengan karakter bawaan setiap anak. Yang ketiga yaitu menciptakan hubungan yang sesuai dan penuh kegairahan dalam interaksi belajar mengajar di kelas. Hal ini dapat ditunjukkan antara lain menangani perilaku anak yang tidak diinginkan secara positif, menunjukkan kegairahan dalam mengajar, murah senyum, dan mampu mengendalikan emosi dan mampu bersifat profesional, sehingga berbagai masalah pribadi dari guru itu sendiri dapat didudukkan. Poin yang kelima yaitu guru sebagai pemacu pembelajaran. Guru sebagai pemacu pembelajaran itu guru harus mampu melipat gandakan potensi peserta didiknya dan mengembangkannya sesuai dengan aspirasi dan cita-cita mereka di masa yang akan datang. Dalam pembelajaran, guru harus mampu mewujudkan pembelajaran yang penuh bermakna sehingga peserta didik dapat mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Untuk itu, peran guru dalam memacu semangat peserta didik sangat diandalkan sehingga bakat, minat, kemampuan, dan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik secara individual dapat dikembangkan.
Dalam mewujudkan tujuan tersebut, guru juga harus terpacu dalam pembelajaran secara kreatif, profesional, dan menyenangkan. Adapun hal yang dapat dilakukan guru dengan memposisikan dirinya di antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu orang tua yang penuh kasih sayang pada peserta didik. Yang kedua, teman-teman mengadu dan mengutarakan perasaan bagi para peserta didik. Yang ketiga, fasilitator yang selalu siap memberikan kemudahan dan melayani peserta didik sesuai dengan minat, kemampuan, dan bakatnya. Yang keempat, memberikan sumbangan pemikiran kepada orang tua untuk dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi anak dan memberikan saran pemecahannya. Yang kelima yaitu menupuk rasa percaya diri, berani dan bertanggung jawab. Yang keenam, membiasakan peserta didik untuk saling berhubungan atau bersilaturahmi secara wajar. Yang ketujuh, mengembangkan proses sosialisasi yang wajar antar peserta didik dan orang tua dan lingkungan sekitarnya. Poin yang keenam yaitu guru sebagai perekayasaan pembelajaran. Guru adalah pelaku pembelajaran, sehingga dalam hal ini guru merupakan faktor yang terpenting. Di tangan guru lah sebenarnya letak keberhasilan pembelajarannya. Tujuan rekayasa pembelajaran oleh guru adalah membentuk lingkungan peserta didik supaya sesuai dengan lingkungan yang diharapkan dari proses belajar peserta didik, yang pada akhirnya peserta didik memperoleh suatu hasil belajar dengan yang diharapkan. Untuk itu, dalam perekayasa pembelajaran, guru harus berdasarkan kurikulum yang berlaku. Guru harus menentukan metode yang akan digunakan dalam pembelajaran. Adapun menurut Khalifah tahun 2009 dalam bukunya halaman 95, kriteria yang harus diperhatikan ketika memilih metode pembelajaran yang tepat yaitu yang pertama, sesuai dengan target isi pembelajaran. Yang kedua, menguatkan perhatian murid terhadap pembelajaran. Yang ketiga, sesuai dengan kematangan murid. Yang keempat, dapat dikoreksi apabila situasi pembelajaran menuntut hal itu. Dan yang kelima, mempertimbangkan perbedaan individual antara murid. Yang keenam, tepat dan sesuai dengan situasi pembelajaran. Yang ketujuh, membantu murid mengembangkan gagasannya. Baik teman-teman, selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Materi yang ketujuh yaitu guru sebagai pemberi inspirasi. Guru sebagai inspirator pembelajaran. Guru sebagai pemberi inspirasi akan mewujudkan apabila guru mampu memerankan diri dan memberikan inspirasi bagi peserta didik dalam kegiatan belajar, dalam pembelajaran, sehingga dapat membangun berbagai pemikiran, gagasan, dan ide-ide yang baru bagi peserta didik. Di samping itu, guru harus mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan tertib, optimisme dan harapan yang tinggi bagi seluruh warga sekolah, kesehatan sekolah, serta kegiatan-kegiatan yang terpusat pada peserta didik. Pemberi inspirasi yang diperankan guru juga tidak terlepas dari iklim belajar yang kondusif. Hal ini akan menjadi daya tarik sendiri dalam proses pembelajaran. Mulyasa 2007 halaman 67 mengatakan iklim kerja yang kondusif harus dikunjung oleh berbagai fasilitas belajar yang menyenangkan seperti sarana laboratorium, pengaturan lingkungan, penampilan dan sikap guru, hubungan yang harmonis antara peserta didik dengan guru dan di antara para peserta didik itu sendiri, serta menanamkan organisasi yang bahkan memberikan pembelajaran serta yang tepat sesuai dengan kemampuan dan perkembangan peserta didik. Permainan kuis. Permainan kuis adalah cara mudah bagi kelompok untuk mengulang atau mengingatkan kembali materi yang telah disampaikan, agar kita yakin bahwa isi dari materi telah dapat dimengerti sepenuhnya oleh peserta kelompok.
Contoh dari kuis adalah penggunaan kata-kata yang berisi pernyataan dengan jawaban mudah, yaitu iya atau tidak, benar atau salah. Beberapa pernyataan sengaja dibuat salah sehingga jawaban yang benar harus diterangkan oleh peserta kelompok. Sedangkan bagi beberapa pernyataan yang benar, fasilitator hanya bertugas untuk menegaskan kebenaran kenyataan tersebut. Yang kelima yaitu bermain peran. Bermain peran adalah cara yang sangat efektif untuk belajar bersikap secara benar bagi peserta dan sangat membantu peserta kelompok apabila mereka menemukan masalah yang nyata kemudian hari. Untuk permainan ini dapat dibuat kartu-kartu cerita, kasus, ataupun dialog yang dibuat untuk permainan individual maupun kelompok. Yang keenam yaitu membangun komunikasi. Jangan memakai bahasa yang terlalu resmi untuk pencairan suasana, sekali-kali boleh menggunakan istilah-istilah yang berkembang di kalangan muda, seperti bahasa gaul atau jargon-jargon yang terpopuler di televisi ataupun di daerah kita sendiri. Materi yang ke-8 yaitu teknik fasilitator. Dalam melaksanakan tugas sebagai fasilitator, baik dalam menyampaikan materi pelatihan, materi bimbingan, atau diskusi terhadap teknik-teknik sebagai berikut. Yang pertama, pencairan suasana. Maksud pencairan suasana adalah agar suasana diskusi kelompok menjadi tenang, nyaman, santai, dan tidak beku atau tegang. Maka fasilitator harus memperlihatkan raut wajah yang ramah, banyak senyum, serta dalam memberikan contoh ataupun teletukan yang lucu tetap dalam suasana terkendali. Waktu untuk pencairan suasana cukup maksimal 10 menit dan hal yang dilakukan pada saat pertemuan pertama. Yang kedua, ceramah. Ceramah adalah menyampaikan materi kepada anggota kelompok agar pesan dan kesan yang benar dapat dipahami oleh peserta. Untuk memudahkan digunakan alat bantu seperti buku, flipchart, whiteboard, dan lain-lain. Waktu yang diperlukan untuk penceramah sesuai dengan banyaknya materi yang dibahas. Yang ketiga yaitu diskusi. Diskusi adalah pendalaman materi yang dilakukan secara komunikasi dua arah sehingga akan memberikan arti lebih mendalam bagi anggota kelompok. Fasilitator bertindak sebagai penyeimbang atau memberikan kesepakatan berbicara pada semua anggota kelompok agar anggota juga merasa lebih dihargai pengetahuan atau pendapatnya.